Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadil Muzaki. Nomor induk mahasiswa saya 198060. Saya dari kelas C, Penjas 2019C. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu membuat sebuah video yang mana tugasnya itu untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester, yang mata kuliahnya Sejarah dan Filsafat Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Aditya. Nah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari tugasnya tersebut. Yang pertama yaitu konsep dasar sejarah dan filsafat olahraga. Kemudian yang kedua, sebut dan jelaskan sifat-sifat berfilsafat. Yang ketiga, deskripsikan konsep pendidikan jasmani. Dan yang terakhir, deskripsikan konsep olahraga. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep dasar sejarah dan berfilsafat olahraga. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa itu pengertian filsafat olahraga. Nah, pengertiannya ialah filsafat olahraga ialah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Nah, beberapa isu yang dibahas dalam filsafat olahraga diantaranya dari aspek metafisika, filsafat etika dan moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Nah, perspektif ini pada olahraga berawal dari Yunani kuno dan kemudian kembali berkembang pada abad ke-20 berkat Paul Weiss dan Howard Schlasser. Nah, yang pertama yaitu pada masa Yunani kuno. Nah, pada masa Yunani kuno ini tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga olimpiade. Nah, keduanya saling berkaitan di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Pada masa tersebut, kepemimpinan seseorang diukur melalui kemampuan berolahraganya. Hal ini dapat dilihat pada karya sastra Odyssey oleh Homeros yang menarasikan perhelatan olahraga oleh masyarakat. Nah, olahraga dipandang sebagai suatu hal yang dapat dikaji secara epistemik melalui proses metodologis yang memperbolehkan kita melihat kebenaran objektif. Nah, kemudian pada masa kontemporer yaitu abad ke-19 dan seterusnya. Nah, filsafat olahraga kembali bangkit berkat karya filsuf dari Universitas Yale, Paul Weiss yang berjudul Sport. Nah, pada abad ke-19 ini perspektif filosofis akan olahraga dan aktivitas fisik hanya sedikit didiskusikan dalam reformasi pendidikan. Kala itu dengan menguatnya pandangan umum bahwa kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan kesehatan. Manfaat kesehatan dan pendidikan dari aktivitas fisik dipandang sebagai komponen kehidupan publik. Nah, meski kajian filsafat olahraga cenderung terkesan dilakukan di Barat, Jepang adalah salah satu negara timur yang cukup gencar melakukan analisis filsafat olahraga. Nah, untuk yang nomor 2 pertanyaannya yaitu sebut dan jelaskan sifat-sifat berfilsafat. Nah, di sini menurut Nur Al-Fadli Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Jadi di sini menyeluruh. Kemudian yang kedua radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Kemudian yang ketiga sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Kemudian ada juga beberapa ahli menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Kemudian kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil
filsafat dan tidak menerima bagian saja apa yang terlihat suspentas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Kemudian analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Nah, untuk yang ketiga, konsep pendidikan jasmani. Nah, di sini menurut Nixon dan Kozen mengungkapkan bahwasanya pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem otot serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. Nah, dan juga ada pengertian dari Menpora tentang pendidikan jasmani. Ialah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan keterampilan jasmani. Nah, dari berbagai pendapat tentang pengertian pendidikan jasmani tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai perbedaan dan bersamaan. Berdasarkan lingkup kegiatannya, maka pendidikan jasmani lebih luas dari olahraga atau sport, game bermain, dan segala aktivitas untuk mengembangkan kualitas manusia melalui gerak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu yang keempat, konsep olahraga. Nah, perkataan olahraga mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengelola, yaitu mengolah raga atau mengolah jasmani. Nah, kemudian UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri sendiri. Nah, sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas dan dilaksanakan dalam waktu luang. Nah, kemudian dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah kegiatan yang bersifat fisik, mengandung sifat permainan serta berisi perjuangan dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Itu tadi sedikit dari saya penjelasan tentang 4 pertanyaan tadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.